Dijamin, kalian bakal nggak nyangka bisa ngerjain soal TWK CPNS 2023 dengan mudah dan cepat. Dan di TWK 2023 ini akan banyak soal tentang penalaran yang mana hafalnya sedikit tapi bisa dihafalin dengan cepat loh. Dan juga bisa dikerjain dengan trik yang mudah. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perjuangan CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Perkenalkan, aku Kanisa. Di episode kali ini, kita akan belajar soal TWK CPNS 2023 yang paling terbaru dan paling banyak dicari oleh teman-teman pejuang CPNS lainnya. Terus teman-teman bertanya-tanya, gimana sih kira-kira bentuk soalnya? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas bersama-sama soal dan pembahasan TWK CPNS 2023. Dan video ini juga cocok untuk kalian yang mau masuk sekolah kedinasan dan juga tentunya mau ikut tes CPNS 2023. Oke, kita mulai aja. Let's go! Oke, kita mulai ke soal pertama ya. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara tidak cukup dihafalkan sila-silanya, tetapi yang terpenting harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di bawah ini, yang bukan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, B. Tenggang rasa dan tepat salir, C. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan, D. Berani membela kebenaran dan keadilan, dan E. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa soal yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan pengamalan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah sila kedua Pancasila, yang mana kata kuncinya adalah tentang kemanusiaan. Dan dari opsi jawabannya ada, maka bisa dapat terlihat bahwa yang bukan merupakan pengamalan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah yang C. Karena selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan adalah pengamalan dari sila keempat Pancasila yang berbunyikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, selanjutnya soal yang nomor 2. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun, masih banyak kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah penyimpangan terhadap sila ketiga. Kasus penyimpangan terhadap sila ketiga yang pernah terjadi di Indonesia adalah A. Kerusuhan di Tolikara, Papua, B. Kasus perbudakan buruh Panci, C. Kasus pelecehan seksual di sekolah JIS, D. Kasus penyerangan Mapolres Oku di Sumatera Selatan, dan E. KKN dinasti Ratu Atut Hosiah. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa yang ditanyakan adalah kasus penyimpangan terhadap sila ketiga, di mana sila ketiga ini, seperti yang sudah kita ketahui, berbunyikan Persatuan Indonesia. Maka dari opsi jawaban yang ada, yang paling tepat itu adalah yang D. Kasus penyerangan Mapolres Oku di Sumatera Selatan, karena kasus penyerangan ini dilakukan oleh antara anggota TNI dan Polri, dan hal ini bisa memecah antara Polri dan juga TNI. Oke, selanjutnya kita masuk soal yang ketiga. Berikut ini sikap integritas sesuai dengan kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi tercermin pada perilaku A. Mariza selalu melaporkan kekayaannya kepada negara, B. Apapun yang Wisnu katakan dan lakukan memang sesuai dengan hati nuraninya, C. Kawa selalu bersikap ramah kepada turis asing yang datang ke Indonesia, D. Muzali selalu bersikap lemah lembut kepada orang tuanya, dan E. Cara membuat mural bertemakan Nusantara. Untuk memahami soal ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan integritas menurut Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, integritas ini adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma. Jadi, integritas ini adanya kesatuan atau persamaan antara pola pikir, perasaan, kemudian ucapan kita, dan juga perilaku yang mana selaras dengan hati nurani kita dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, jika kita melihat pada soal opsi jawabannya ada, maka yang paling tepat adalah dan yang paling menggambarkan mengenai sikap integritas sesuai dengan KPK, yaitu yang B. Yang merupakan apapun yang Wisnu katakan dan lakukan memang sesuai dengan hati nuraninya. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa nilai integritas ini merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan juga perilaku yang selaras dengan hati nurani. Sebelum kita mulai ke soal selanjutnya, yuk bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like,
komen, dan juga subscribe. Dan untuk teman-teman pejuang CPNS 2023, boleh banget nih gabung ke grup milik kami di grup WhatsApp di link berikut. Di link berikut ini, teman-teman bisa sharing soal, tanya-tanya soal, kemudian bisa konsultasi juga perihal CPNS 2023 secara gratis. Jadi, jangan lupa gabung ya. Yuk, aku tunggu loh di grupnya. Oke, yuk kita mulai lagi ke soal berikutnya. Apabila negara kita mendapatkan ancaman militer, sikap yang tepat dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan bela negara adalah A. Membiarkan begitu saja penjajah ke Indonesia, B. Pergi ke luar negeri untuk mendapatkan suaka politik dari negara lain, C. Bersatu padu dengan seluruh komponen masyarakat mengusir penjajah, D. Meminta bantuan kepada Dewan Keamanan PBB, dan E. Memberikan semangat dan dorongan kepada TNI Polri. Di sini kita bisa lihat bahwa gimana sih sikap kita warga negara untuk mewujudkan bela negara. Nah, untuk itu dari jawaban opsi yang ada tentunya yang paling tepat adalah yang C, bersatu padu dengan seluruh komponen masyarakat untuk mengusir penjajah. Karena kita nggak mungkin kan membiarkan begitu saja penjajah datang ke Indonesia, dan hal itu bukan mewujudkan sikap bela negara. Dan juga yang B juga tidak mungkin karena kita justru malah ingin mendapatkan suara politik dari negara lain. Jadi yang paling tepat adalah yang C, bersatu padu dengan seluruh komponen masyarakat untuk mengusir penjajah. Untuk soal selanjutnya yang nomor 5, upaya yang dilakukan oleh kalangan muda saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era globalisasi adalah A. Lebih mencintai produk impor luar negeri daripada produk lokal, B. Menganggap bahasa Indonesia lebih rendah daripada bahasa asing, C. Selalu mengikuti tren luar negeri yang viral di sosial media, D. Menjadikan setiap tokoh luar negeri sebagai acuan gaya hidup, dan E. Melestarikan kebudayaan lokal agar tidak diklaim dengan bahasa lain. Oke, di sini kita bisa lihat ya bagaimana sih upaya yang harus dilakukan oleh kalangan muda saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 45 dan juga nasionalisme di era globalisasi. Yang paling tepat itu harusnya yang E, melestarikan budaya lokal agar tidak diklaim bangsa lain. Karena jika kita mencintai produk impor luar negeri, maka tidak mencerminkan sikap nasionalisme. Dan juga apalagi kalau kita menganggap bahasa Indonesia lebih rendah daripada bahasa asing. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, melestarikan kebudayaan lokal agar tidak diklaim oleh bangsa lain. Sekian dulu video kali ini tentang penalaran TWK CPNS 2023. Untuk teman-teman, aku doain nih semoga teman-teman bisa lancar mengerjakan SKD-nya dan juga bisa melampaui passing grade yang telah ditentukan dan tentunya lolos CPNS 2023. Nah, untuk teman-teman aku ingetin nih, jangan lupa ya gabung ke grup kami di link berikut. Karena di link tersebut teman-teman bisa sharing seputar CPNS 2023, sharing tanya soal, tanya jawab interaktif secara gratis. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.